Oke, bismillah. Jadi di video terakhir teman-teman kita udah bahas tentang gimana si gelombang PQRST itu terbentuk sebenarnya ya. Oke, jadi mungkin ini cuma review ulang aja bahwa urutannya itu semua dimulai dari SA menyebabkan depolarisasi atrium ya yang pertama. Jadi aksisnya ke sana ya. Masih ingat aksis ya, aksis hasil akhir dari dorongan listrik yang banyak ini totalnya itu lebih condong ke sana gitu. Walaupun nanti ada yang ke sini kan ke bawah, ada yang ke ini, tapi yang paling kuat itu ke arah sana. Sama kayak yang kemarin kita udah analogikan, kita misalkan dengan penghapus ya yang aku kasih dorongan ke sana satu sama yang ke atas satu, tapi sekalian gitu sehingga dorongan hasil akhirnya itu mereng ini dia. Nah, jadi kurang lebih sama. Jadi kita gambarkan aksisnya kurang lebih kemari. Kemudian setelah depolarisasi atrium dia akan ditahan di nodus AV sebentar, ya kan? Jadi bayangkan ada sadapan di bawah sini ya, sadapan. Karena nanti ada pertama dia garis lurus dulu, kemudian ini gelombang P ya kan, depolarisasi atrium P. Kemudian dia ditahan sebentar di nodus AV sehingga nggak ada aktivitas listrik sementara aja nih. Nah kemudian saat dia turun lagi terjadi depolarisasi ventricle. Nah ketika terjadi depolarisasi ini kan turun bercabang dua ya kan. Ketika terjadi depolarisasi ventricle maka sekali lagi ventricle kiri juga lebih kuat dari ventricle kanan ya. Sebenarnya kalau ini kita bagi dua kan rata deh, kiri kanan sama harusnya listriknya, tapi jangan lupa ventricle kiri lebih kuat, lebih banyak listrik yang dihasilkan di sini gitu. Ya, otot-ototnya pun lebih banyak gitu. Harusnya kan aksisnya ke bawah gini ya, ke bawah ginilah ya. Ini gambar kasar aja nah gini. Harusnya, tapi karena ventricle kiri lebih kuat, jadinya dia kemari, gitu ya. Jadi aksis akhirnya itu kemarin kemari. Nah, ini kasar aja ya. Oke, dan ini kan mendekati sisa depan juga, jadi sekali lagi dia akan naik langsung ke gelombang R. Nah, kemudian kan berhenti tuh. Nah, di sini terjadi yang ketiga adalah repolarisasi atrium. Tapi repolarisasi atrium seperti yang udah aku bilang kemarin, dia kejadiannya sekalian dengan depolarisasi ventricle. Jadi saat ini ventricle berdepolarisasi, si atrium sedang berrepolarisasi. Jadi arahnya itu kurang lebih aku nggak tahu nih aksisnya gimana ya, entah kemari kebalikannya, tapi kayaknya ya karena di buku EKG yang aku baca itu, di buku ini nggak digambarkan gimana repolarisasi atrium itu aksisnya, karena dia nggak penting kali sebenarnya, bukan nggak penting dalam artian gimana, tapi karena tertutup kan gelombangnya sama si gelombang kompleks QRS, jadi nggak begitu nggak begitu berfaedah mungkin ya, maksudnya nggak begitu berpengaruh untuk kita bahas. Tapi intinya saat terjadi depolarisasi ventricle, saat itulah terjadi repolarisasi atrium ya. Kemudian baru terakhir terjadi repolarisasi ventricle. Ini sempat ada jeda dulu tapi kan baru nanti repolarisasi ventricle. Ya, ini sadapannya tadi di sini ya. Nah, aksisnya sekali lagi kebalikannya ya. Jadi kemari. Karena dia dimulai dari ya, jangan lupa repolarisasi itu dimulai biasanya dari ujung terakhir depolarisasi. Jadi di sini kan depolarisasinya mungkin di titik ini, sini. Jadi mulainya nanti dari sini dia, kembalikannya, arahnya terbalik gitu. Ya, tapi aksisnya sekali lagi lebih kuat dari kiri gitu kan, seakan-akan hanya dari sini. Padahal dari sini ada juga, kan ada tanda panah nih. Tapi aksisnya, yang paling kuatnya itu seakan-akan dia kayak gini, lebih kuat dari sebelah kiri sekali lagi. Dan karena repolarisasi menjauhi sadapan, kan prinsipnya kebalikan dari depolarisasi, maka dia tetap gelombangnya naik, bukan turun ya, gelombang tinggi. Nah, ini sekali lagi akan sangat berpengaruh gambar EKG ini dengan aksis listrik yang ada di jantung. Dalam artian begini, ini kan aksisnya ke bawah gini kan. Seandainya
jantung si pasien atau jantung seseorang itu dia nggak kayak gini posisinya, tapi mereng ke kiri gini. Jadi ini kita istilahnya dia mereng gini. Jadi ininya itu naik ke atas. Dan ini kan normal. Dia nggak serta merta kalau kayak gini kita bilang ada kelainan, enggak. Biarkan aja, memang Allah udah ciptakan dia kayak gitu kok. Dan dia masih bisa hidup kan, nggak ada kelainan aritmia, nggak ada apa-apa. Nah bayangkan misalnya kayak gitu tuh bentuk jantungnya, maka nanti coba ya. Nah, misalnya ujung jantungnya itu di sini bukan di sini, naik deh kayak naik ke atas, maka aksisnya nanti kan lebih mereng kemari kan. Jadi kalau kita gambarkan mungkin aksisnya itu lebih kayak gini gitu. Aksisnya itu kayak gini, kurang lebih ya. Nah kalau misalnya aksisnya itu kayak gini, ya, maka akan ada titik di mana pertama dia mendekat nih. Ya, pertama dia mendekati kemari, tapi di titik tengah ini, ya kan, dia akan menjauhi kan, sehingga pertama mungkin betul gelombang R. Ya kita coba kita hapus dulu. Ya pertama betul gelombang R, gitu ya. Gelombang R, tapi pas dia turun dia sempat menjauh sebentar, maka pas dia menjauh itu dia akan turun. Sikit aja turunnya kan, karena sikit aja nih. Ini kan menjauhi sisa sadapan, maka nanti begitu udah selesai depolarisasi ventrikel dia akan naik lagi. Oke ya, ini kemarin yang belum sempat terjelaskan ya, kenapa muncul gelombang S ya. Udah sisanya sama, dia nanti akan menjadi gelombang T. Ini alasan kenapa gelombang S muncul. Jadi pertama dia sempat mendekati sadapan, kemudian dia menjauhi. Ya, jadi tergantung aksisnya sekali lagi ya. Oke, sekarang kita baru bahas lebih jauh tentang sadapan itu sendiri. Oke, kita pause dulu ya. Oke, kita bahas yang namanya sadapan ya. Jadi simpelnya ini pasti pada tahu semua ya, insya Allah ya. Jadi ada mesin EKG, kemudian kita sambung kabelnya itu ke si pasien. Jadi ada yang kita pasang di pergelangan tangan kiri dan kanan, kemudian kaki juga, kemudian ada sadapan yang namanya prekordial ya. Jadi yang biru ini kita sebutnya dengan sadapan ekstremitas. Oke. Karena dia ditaruhnya itu kan di ekstremitasnya si pasien. Baru yang yang merahnya itu sadapan prekordial. Oke. Jadi kenapa ada begitu banyak sadapan yang ditaruh gitu kan? Jadi sadapan prekordial aja ada 6 ya kan, V1 sampai V6. Ya kan? Sementara sadapan ekstremitas ada 4 dipasang di sini. Oke. Tapi nanti hasil bacaannya bukan cuma 4, tapi ada 6 juga. Jadi ada hasil bacaannya ya. Ini kan kita pasangnya cuma 4, ya kan? Tapi hasil bacaannya itu ada 6 sadapan, 6 sadapan, maaf ya, 6 sadapan. Ada 1, kita coba buatnya nampak nggak ya? Ada 1, 2, 3 AVL, AVR, AVF. Ya, jadi ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sadapan prekordial juga ada 6. Jadi total sadapannya itu ada 12 sadapan. Nah, ini ya, yang biasanya kita lihat di EKG di rumah sakit ya, itu ada 12 sadapan. Sebenarnya ada sadapan tambahan juga kok. Tapi yang sering kita lihat itu yang 12 sadapan ini. Oke, jadi pertanyaan pertama dulu, kenapa harus banyak sadapannya? Ya kan? Jadi saya kalau ada jantung, kenapa harus ada banyak matanya? Jadi penjelasan yang paling simpel itu mungkin gini. Bayangkan misalnya ada gajah, kan? Ya kurang lebih lah ya, nggak pinter juga gambarnya. Nah, intinya gitulah. Ada gajah, ya kurang lebih, nah udah gitu. Jadi gajah ini dia berada di sebuah ruangan kayak gitu kan, dan gajah ini gajah yang langka. Jadi belum pernah ada manusia di masa kita ini yang melihat gajah spesies ini gitu, kurang lebih gitu ya. Nah
sekarang pertanyaannya, ada ilmuwan yang mau mencoba meneliti kayak mana sih struktur tubuh gajah ini gitu ya. Kayak mana sih bentuk dari belalai gajah yang langka ini, bentuk dari ekornya gimana, kakinya kayak mana. Apa yang membedakan gajah langka ini dengan gajah yang sering kita jumpai di hutan-hutan biasa gitu ya. Jadi ini ada ilmuwan beberapa orang. Di belakangnya ada juga. Oke. Ini di sebelah kiri, sebelah kiri, sebelah kanannya ada juga ya. Oke, jadi anggaplah ini ada 4 mata yang melihat bentuk dari gajah ini. Oke. Nah, sekarang mereka ternyata berada di dalam ruangan yang gelap. Oke. Mereka berada dalam ruangan yang gelap dan mereka cuma bisa melihat bagian yang ada di depan mereka, bagian tubuh gajah yang ada di depan mereka. Mereka mungkin punya senter, tapi senternya itu cuma bisa diarahkan ke depan mereka. Jadi si ini A misalnya kita kasih nama, ini B, ini C, ini D ya. Nah, si A cuma bisa melihat bagian depannya bagian depannya gajah ini gitu ya. Oke, jadi dikasih senter mungkin ya, dikasih senter. Dia cuma nampak bagian depannya gajah. Dia nampak belalainya, dia nampak ini. Nah, sementara si B dia cuma nampak bagian sebelah kanan gitu ya. Dia cuma nampak sebelah kanannya gajah. Si D juga cuma nampak bagian sebelah kirinya. Center lagi mungkin ya. Dia cuma nampak bagian ininya. Si C dia bahkan dia cuma nampak bagian ekor atau bagian bokongnya si gajah gitu ya. Kasih center. Tap. Nah, dia cuma nampak bagian ini aja. Kurang lebih ya. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara kita tahu struktur gajah langka ini secara lengkap? Kepada siapa kita harus bertanya? Kepada si A, kepada si B, kepada si C, atau kepada si D? Untuk mendapatkan deskripsi yang terbaik dari bentuk gajah atau struktur tubuh gajah yang langka ini, supaya kita bisa mendapatkan data. Dari mana sudut pandang yang terbaik? Jawabannya adalah nggak ada. Kita harus tanya ke semua pengamat. Jadi istilahnya gini, karena si A cuma tahu bagian depannya, kita yang lain jadi nggak tahu kan. Nah, si B cuma tahu bagian kanannya, yang lain dia nggak tahu. Yang D gitu juga, yang C gitu juga. Masing-masing cuma tahu bagiannya sendiri, porsinya sendiri. Nah, untuk bisa tahu semua adalah simpelnya tanya sama semua. Setelah kita tanya, nanti kita rangkai kembali ya. Jadi kita udah tanya ke A, udah tanya ke B, C sama D, besok kita gambarkan ulang gitu. Jadi istilahnya kayak di istilah kalau di arsitekturnya itu di redesign apa gitu istilahnya. Baru tergambar lah sama pikiran kita, kayak gini ternyata bentuk gajah itu gitu ya. Kayak gini ternyata bentuk gajah yang langka itu, belum ada yang bisa lihat karena dia berada di dalam ruangan yang sangat gelap. Nah, kayak gitulah. Ini nggak usah tanya ya, kenapa harus di ruangan gelap, kan bisa kita keluarin biar terang, biar nampak semuanya. Jangan tanya itu, tapi intinya yang mau diterangkan di sini adalah kalau ada kejadian kayak gini, ya kan, maka yang paling terbaik adalah kita tanya sama semua pengamat, semua mata. Kenapa? Karena jantung dia kan di dalam ruangan yang kita nggak mungkin kita copot dulu baru bisa kita lihat aktivitas listriknya kan. Kalau gajah ini oke, misal ada yang tanya tadi kenapa nggak dibawa keluar aja, kan gampang. Nah, kalau jantung bisa kita keluarin gitu, kan enggak. Jadi kita butuh banyak mata supaya semakin akurat hasil bacaan kita. Ternyata kayak gini jantung si pasien ini sedang bekerja. Kayaknya si pasien ini lagi ada masalah di sini. Kok bisa yakin? Karena mata ini bilang kayak gini, atau sadapan ini hasilnya kayak gini. Sadapan ini itu juga memperkuat. Jadi istilahnya semakin banyak sadapan atau mata yang melihat, maka semakin akurat hasil bacaan kita gitu. Makanya dipasang sampai dengan 12 sadapan bahkan ya. Nah, jadi kurang lebih kayak gitu.